Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru-baru ini ada sebuah kasus yang mencuri perhatian publik. Kasus pembunuhan yang telah menimpa seorang warga Aceh yang bernama Imam Masykur yang berusia 25 tahun. Diduga kuat pelaku dari tindakan kekerasan tersebut yaitu Praka Riswandi Manik, anggota TNI yang berada di bawah naungan Grup A Pas Pampres. Adapun dugaan yang menjadi motif dari kasus ini yaitu pemerasan. Pelaku meminta uang tebusan dari keluarga korban sebesar 50 juta rupiah. Namun, uang tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga korban dianiaya hingga tewas oleh pelaku. Saat ini, 3 pelaku telah ditangkap dan diperiksa oleh Polisi Militer Jayakarta. 3 oknum itu berinisial Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Praka RM merupakan petugas batalion pengawal protokoler kenegaraan, sementara Praka HS adalah anggota Direktorat Topografi TNI Anggota Darat, dan Praka J merupakan anggota TNI di Kodam Iskandar Muda. Identitas 3 terduga pelaku diketahui setelah penyidik melacak telepon seluler milik korban yang dijual Praka RM. Latar belakang dari Imam Masykur, ia berasal dari desa Monklayu, Kecamatan Jandapura, Kabupaten Biro, Aceh. Ia kemudian merantau ke ibu kota pada tahun 2022 dan belakangan berjualan kosmetik dan obat-obatan di kawasan Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Di wilayah itu memang marak penjual obat-obatan yang merupakan rekan sedaerah Imam. Bagaimana tanggapan Bang Jen sebagai praktisi hukum melihat peristiwa pilu pembunuhan yang dialami oleh pemuda asal Aceh yang melibatkan 3 anggota TNI tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebelumnya saya sampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atas meninggalnya Imam, yang mana karena kebiadaban dari 3 oknum TNI sehingga Imam meninggal dunia. Dan saya ucapkan kepada keluarga korban yang ditinggalkan, semoga tabah. Melihat atau mendengar peristiwa yang sedang terjadi saat ini yang begitu viral atas kekejian dari 3 oknum TNI, yang mana salah satunya adalah Pas Pampres. Saya selaku praktisi hukum dan selaku masyarakat sangat-sangat mengutuk keras apa yang telah dilakukan oleh ketiga oknum tersebut. Saya sempat melihat penyiksaan yang viral, di mana punggung dari korban, yaitu Imam almarhum, dipecuti pakai mungkin pakai sabuk tentara ya, atau pakai sampai melepuh, sampai hancur kayak gitu. Betapa kejinya mereka, padahal mereka adalah pembela yang harusnya pembela dari rakyat, bahkan negara. Mereka adalah pelindung, mereka adalah benteng dari serangan-serangan baik dari dalam maupun dari luar. Tapi apa yang terjadi? Mereka telah menculik, menyiksa, bahkan sampai meninggal. Mereka dengan tenangnya membuang mayat tersebut ke sungai. Sungguh-sungguh perbuatan yang sangat keji. Dan itu saya meminta kepada Panglima TNI sebagai panglima tertinggi
dari TNI untuk memproses hukum dan memberikan hukuman yang sangat keras kepada mereka bertiga. Karena mereka itu sebetulnya tahu hukum. Mereka juga adalah sebagai pengayom dari kita masyarakat. Bagaimana kita pertanyakan didikan dari prajurit-prajurit itu. Kita sangat miris. Sebetulnya motivasi apa yang melatar belakangi sampai terjadinya pembunuhan? Ini juga perlu diungkap. Kalau melihat dari berita, dengan minta uang tebusan, itu artinya ekonomi yang melatar belakangi. Apakah memang kurang gaji dari mereka, ataukah ada kecemburuan lain dengan yang sesama aparat, atau bagaimana? Sebelum dihukum berat, hukum mati atau hukum yang seberat-beratnya, itu perlu digali. Kenapa seseorang yang dididik untuk bermental baja, untuk bisa menghadapi segala situasi dan kondisi, baik dalam peperangan maupun dalam kehidupan yang memang mungkin berat, harusnya punya pribadi yang bisa dicontohkan. Tapi ternyata telah terjadi seperti ini. Dan salah satunya, apalagi tentu saja yang anggota Pas Pampres itu mempunyai didikan yang lebih, dari mulai akhlak, attitude, adab, juga keahlian, itu punya didikan yang lebih. Maka dari itu saya sangat menyesalkan dan sangat mengutuk keras. Saya minta kepada Panglima TNI untuk memproses hukum secara tegas dan transparan, biar masyarakat tahu dan bisa menjadikan efek jerah buat yang lainnya. Jangan sampai kasus ini ditutup-tutupi ataupun masyarakat tidak tahu endingnya. Kasus ini harus dikawal terus. Ini bisa dikategorikan juga pembunuhan berencana, karena ada penculikan, ada penyiksaan yang sampai menghilangkan nyawa. Saya sangat sedih sekali melihat potret dari kejadian ini. Betapa anggota yang harusnya melindungi rakyatnya sampai berbuat seperti ini. Saya mohon untuk pemerintah, untuk auditor militer, untuk hakimnya menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Demikian dari saya. Semoga ini bisa didengarkan oleh Bapak Panglima TNI. Salam akal sehat. Wassalam.